Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nurfiwarni dengan NIM 1913606 akan memaparkan daerah kejadian bencana untuk memenuhi tugas geografi mitigasi dan bencana. Tanah longsor adalah pergerakan material berupa batuan atau tanah melalui permukaan bidang miring yang disebut lereng. Batuan atau tanah mengalami longsoran menuruni tebing searah dengan kemiringan lereng. Tanah longsor secara umum adalah perpindahan material berbentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material laporan bergerak ke bawah atau keluar lereng. Secara geologi, tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi di mana terjadi pergerakan tanah seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Tanah longsor menghasilkan pergerakan ke bawah maupun ke samping dari lereng alam maupun buatan yang memiliki kandungan mineral tanah, batu, tanah timbunan, buatan, atau gabungan dari tanah dan batu. Secara teknis dapat dikatakan longsoran terjadi jika kondisi lereng yang stabil berubah menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan terjadi karena gaya pendorong pada lereng lebih besar dari gaya penahan. Gaya pendorong diakibatkan oleh besarnya sudut kemiringan lereng, air, beban yang membebani tanah di atasnya serta berat jenis tanah batuan. Sedangkan penyebab gaya penahan adalah kekuatan batuan dan kepadatan tanah. Berikut adalah ciri-ciri jenis-jenis tanah longsor. Menurut Departemen ESDM, ada 6 jenis tanah longsor, yakni longsoran translasi, longsoran rotasi, pergerakan blok, runtuhan batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Jenis longsoran translasi dan paling banyak terjadi di Indonesia. Sedangkan longsoran yang paling banyak memakan korban jiwa manusia adalah aliran bahan rombakan. A. Longsoran translasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk rata atau menggelombang landai. B. Longsoran rotasi adalah bergeraknya massa tanah dan batuan pada bidang gelincir berbentuk cekung. C. Pergerakan blok adalah perpindahan batuan yang bergerak pada bidang gelincir berbentuk rata. Longsoran ini disebut juga longsoran translasi blok batu. D. Runtuhan batu terjadi ketika sejumlah besar batuan atau mineral lain bergerak ke bawah dengan cara jatuh bebas. Umumnya terjadi pada lereng yang terjal hingga menggantung terutama di daerah pantai. Batu-batu besar yang jatuh dapat menyebabkan kerusakan yang parah. E. Aliran bahan rombakan yaitu jenis tanah longsor yang terjadi ketika massa tanah bergerak didorong oleh air. Kecepatan aliran tergantung pada kemiringan lereng, volume dan tekanan air, dan jenis materialnya. Gerakan di sepanjang lembah dan mampu mencapai ratusan meter jauhnya. Beberapa tempat bisa sampai ribuan meter seperti di daerah aliran sungai di sekitar gunung api. Penyebab longsor di Batu Busuk. 1. Curah hujan tinggi. Tingginya curah hujan merupakan salah satu penyebab longsor. Saat musim kemarau yang panjang, tanah akan mengering dan membentuk rongga pecah-pecah atau pori. Ketika musim hujan, air hujan akan masuk dan meresap ke dalam tanah yang retak dan memenuhi rongga, sehingga terjadilah pergeseran tanah. Tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadi longsor. 2. Erosi. Erosi merupakan pengikisan tanah yang disebabkan aliran air permukaan atau air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah. Air yang menggerus lereng-lereng ini akhirnya bertambah curam dan memiliki penyebab longsor. Tebing yang kekurangan pohon atau tidak memiliki penahanan akan lebih mudah terkikis dan mengalami erosi sehingga mudah longsor. 3. Lereng terjal. Proses pembentukan lereng atau tebing terjal adalah lewatnya angin dan air di sekitar lereng yang berdampak pada pengikisan lereng tersebut. Pengikisan inilah yang bisa menjadi penyebab longsor. 4. Penggundulan hutan. Penyebab longsor selanjutnya disebabkan oleh ulah manusia. Pepohonan di lereng, tebing, gunung, atau bukit berfungsi untuk menyerap air agar mencegah erosi tanah. Jika sebuah area, terutama area lereng dan tebing, tidak memiliki cukup pepohonan, ini akan menyebabkan terjadinya tanah longsor. Hutan gundul akan mempengaruhi struktur tanah yang melonggar karena tidak memiliki penahan. Juga air
tidak memiliki daerah resapan. 5. Penataan pertanian yang salah. Penyebab longsor selanjutnya ialah keberadaan lahan pertanian di lereng gunung. Penataan lahan pertanian maupun perkebunan yang buruk akan berdampak pada timbulnya bencana longsor. Tanaman pertanian dan perkebunan memiliki akar yang kecil dan tidak cukup kokoh untuk menjaga struktur tanah tetap kuat. 6. Lapuknya bebatuan. Bebatuan di lereng seperti batu endapan yang berasal dari gunung berapi dan batu jenis sedimen kecil memiliki sifat lapuk atau kekuatan yang mudah hancur menjadi tanah. Hal ini kemudian juga menjadi penyebab longsor. Selanjutnya, kepadatan tanah yang kurang. Jenis tanah tertentu terkadang bisa menyebabkan lawannya longsor. Tanah liat misalnya, ia memiliki karakteristik yang mudah pecah ketika musim panas dan lembek ketika musim hujan. Ini menyebabkan tanah tidak bisa kuat berada di posisi sehingga mudah longsor. Salah satu daerah terdampak longsor yaitu satu unit bangunan semi permanen berupa bangunan TK atau PAUD Bustanum Ulum di Batu Busuk RT 001 RW 003 Kelurahan Lambung Bukit Kecamatan Pauh Kota Padang tertimbun longsor. Dampak bencana longsor bagi kehidupan dan lingkungan. Banyak dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya tanah longsor, baik dampak terhadap kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan, maupun dampaknya terhadap keseimbangan lingkungan. 1. Dampak terhadap kehidupan. Terjadinya bencana tanah longsor memiliki dampak yang sangat besar terhadap kehidupan, khususnya manusia. Bila tanah longsor itu terjadi pada wilayah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, maka korban jiwa yang ditimbulkannya akan sangat besar, terutama bencana tanah longsor yang terjadi secara tiba-tiba tanpa diawali adanya tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Adapun dampak yang ditimbulkan dengan terjadinya tanah longsor terhadap kehidupan manusia adalah sebagai berikut. A. Bencana tanah longsor banyak menelan korban jiwa. B. Terjadinya kerusakan infrastruktur publik seperti jalan, jembatan, dan sebagainya. C. Kerusakan bangunan-bangunan seperti gedung, perkantoran, dan perumahan penduduk serta sarana peribadatan. D. Menghambat proses aktivitas manusia dan merugikan baik masyarakat yang terdapat di sekitar bencana maupun pemerintah. 2. Terhadap lingkungan. Adapun dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibat terjadinya tanah longsor adalah sebagai berikut. A. Terjadinya kerusakan lahan. B. Hilangnya vegetasi penutup lahan. C. Terganggunya keseimbangan ekosistem. D. Lahan menjadi kritis sehingga cadangan air bawah tanah menipis. E. Terjadinya tanah longsor dapat menutup lahan yang lain seperti sawah, kebun, dan lahan produktif lainnya. F. Upaya meminimalisir bencana longsor. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Jangan mencetak sawah dan membuat kolam pada lereng bagian atas di dekat pemukiman. 2. Buatlah terasering atau sekedan. 3. Segera menutup retakan tanah dan dipadatkan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan. 4. Jangan melakukan penggalian di bawah lereng terjal. 5. Jangan menebang pohon di lereng. 6. Jangan membangun rumah di bawah tebing. 7. Jangan mendirikan pemukiman di tepi lereng yang terjal. 8. Jangan memotong tebing jalan menjadi tegak. 9. Jangan mendirikan rumah di tepi sungai yang rawan erosi. Berikut adalah lokasi sekitar daerah yang terdampak longsor. Ini adalah sebelumnya daerah PAUD. Namun sekarang daerah itu tidak terlihat lagi karena telah tertimbun oleh material longsor. Sebelumnya jalanan ini juga terkena material longsor, namun telah dibersihkan beberapa hari yang lalu. Cuaca yang buruk menyebabkan proses pembersihan menjadi agak terhambat, dan terkadang material longsor kerap kali turun ke jalan dan menyusahkan bagi warga dan kendaraan sekitar. Sekian adalah penjelasan genesis tanah longsor dari saya yang terjadi di daerah Kecamatan Batu Busuk. Sekian atas perhatian semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.